di majelis yang Allah muliakan ini, Allah dapat sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Karena orang yang pandai bersyukur cuma satu cirinya. Orang yang pandai bersyukur adalah orang-orang yang pandai berzikir. Ibu-ibu, salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah adalah cinta akan ingat kepada Allah. Alamatu hubbillah, hubbi zikrillah, wa alamatu bughdillah, bughdi zikrillah. Tanda orang cinta kepada seseorang yang dicintainya, dia akan membicarakan terus-menerus terhadap orang yang dicintai. Ibu cinta kepada anak, bapak cinta kepada anak. Bapak hadir di pos ronda yang diceritakannya soal anaknya, yang diceritakan. Kumpul ibu-ibu, yang ibu ceritakan anak ibu baik. Cinta itu akan senantiasa kita bicarakan kepada siapapun yang kita temui. Maka cinta kepada Allah adalah cinta ingat kepada Allah. Ingat itu di mana, Bu? Bu. Ingat di mana? Berpikir di Ingat kita di berpikir di itu makanya dibaca itu, Bu. Itu bukan hiasan dinding. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergeseran antara siang dan malam adalah tanda-tanda untuk ulil albab. Ulil albab adalah orang-orang yang berpikir. Ingatin, orang-orang berpikir. Siapa orang-orang yang berpikir? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang berpikir di dalam surat Al-Imran 190 adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang berpikir adalah orang yang berzikir. Orang yang tidak punya pikiran berarti tidak punya zikir. Dan dia tidak akan pernah berzikir. Kalau kita ingin dikatakan orang yang berpikir, punya otak, harus berzikir. Yang tidak berzikir, yang tidak punya otak, berarti orang yang tidak mau berpikir. Berzikir terus, Bu. Makanya diperhatiin, jangan perhatiin orangnya. Ayo, selanjutnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman, artinya tegak berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, sambil berbaring. Sesungguhnya perbuatan manusia di muka bumi ini, pekerjaan manusia cuma hanya 3. Kalau dah tegak duduk, kalau dah duduk cuman itulah gawe kita, Bu. Kalau dah berbaring dibaringkan, Bu. Jadi perbuatan manusia hanya 3. Kalau dah tegak duduk, kalau dah duduk, kalau dah berbaring, kelewatan nih, Bu. Kalau dah duduk, kalau dah tegak duduk, kalau dah duduk. Nah, orang yang berpikir adalah orang yang senantiasa
terhadap 3 perbuatannya, terhadap 3 aktivitasnya sehari-hari. Tatkala ia berdiri berzikir, tatkala duduk berzikir, tatkala dia berbaring pun berzikir. Berarti dari tegak, duduk, kemudian berbaring, kemudian tegak lagi dia berzikir kepada Allah. Alamatu hubbillah, hubbi zikrillah. Tanda orang yang cinta kepada Allah, dia cinta akan zikir kepada Allah. Kapan? 3 tadi. Saat melek dan saat merem. Melek ada 2, tatkala tegak sama Maka ibu, bagaimana kita bisa zikir senantiasa kepada Allah, bukan zikir lisan. Zikir lisan terbatas. Pada saat ibu membaca Quran, bisa nggak sambil baca Quran ibu semua berzikir kepada Allah? Loh, kok nggak bisa? Hati inilah, kalau hati disuruh baca Quran sambil baca Quran di dalam hati seharusnya bukan untuk membaca Quran, tetapi hati untuk berzikir kepada. Bisa nggak? Bisa, Bu. Sambil baca Quran, sambil berzikir, sambil masak, sambil berzikir, sambil jalan, sambil berzikir, sambil buat batu bata, sambil berzikir, batu batanya akan laris. Ya. Sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilaksanakan sambil hati menatap Allah, sambil hati ingat kepada Allah, Allah yang akan bayarnya. Lau awistaqamu ala tariqati la asqainahu ma'an ghadaqa. Apabila kalian, kata Allah, istiqomah dalam menjalankan thariqah, istiqomah berzikir, istiqomah ingat kepada Allah, la asqainahu, pasti akan aku berikan kepada kalian air yang sejuk. Banyak masalah, alhamdulillah jadi tenang setelah berzikir. Banyak hutang, alhamdulillah. Bukan zikir bayar hutang, Bu. Oke, Ustaz nih bohong, katanya zikir baca bayar hutang. Utang tetap yang harus dibayar, tetapi karena kita ngadunya kepada yang paling maha, maka hutang tadi mudah dibayar. Iya, hutang tetap hutang, Bu. Jadi, lau awistaqamu ala thariqah, sesungguhnya pada saat kalian istiqomah terhadap thariqah, jalan menujuku, kata Allah, akan aku berikan air yang sejuk, akan aku berikan penghidupan yang baik. Maka kalimat ini ada lawan kata. Tadi ada istiqomah. Orang-orang yang istiqomah itu berarti ajak kontinuitas melaksanakan thariqah. Itu di dalam surat Al-Jin, silakan Ibu periksa. Ada enggak Tuhan menyatakan tentang thariqah? Bagi ada yang mengatakan thariqah bid'ah, baca Quran surat Jin. Lau awistaqamu ala thariqah, apabila kamu berpegang teguh kepada jalan menuju Allah. Thariqah itu jalan menuju Allah. La asqainahu, pasti akan kuberikan penghidupan yang baik. Lawan katanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri falahum ma'isyatan danka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang benci terhadap ingat kepadaku, kata Allah, barang siapa yang tidak suka berzikir kepada Allah, tidak suka ingat kepada Allah, falahum ma'isyatan danka, bagi mereka penghidupan yang sulit.
Ini Al-Quran. Siapa yang tak suka zikir, yang membenci orang yang berzikir, falahum ma'isyatan donka, bagi mereka akan kuberikan penghidupan yang sulit. Wa nahsurhum yaumal qiyamata a'ma, akan kubangkitkan nantinya di yaumul qiyamah dalam kondisi buta. Ini janji Allah. Padahal di yaumul qiyamah kita ingin berjumpa dengan Allah. Tuh lantas kita buta. Siapa yang nak kita jengok? Maka ibu belajar untuk ingat. Kita semuanya belajar, tidak ada yang ahli. Karena kita belum ada yang ahli, maka kita harus berguru dengan yang ahli. Ingat. Ya Bu. Ini paham atau bingung? Iya, kaget sampai rumah. Apa kira-kira domongnya Ustaz Anjas tadi ya? Ibu, yang kedua, alamat orang yang cinta kepada baginda Rasul, dia cinta untuk berselawat kepada baginda Rasul. Betul. Maka pada saat khotaman berapa banyak kita berselawat kepada baginda Rasul. Bukti cinta kita yang diajarkan oleh guru mencintai baginda Rasul. Alhamdulillah. Aku, kata baginda Rasul, dan orang yang berselawat atasku bagaikan dua jari ini. Nih, kata Rasul. Aku dan orang-orang yang berselawat kepadaku bagaikan dua jari ini, tapi agak direnggangkan dikit. Bukan dempet Bu, agak direnggangkan dikit oleh Rasul. Kalau dempet, belum bagian kita. Itu pun sudah, alhamdulillah bisa dekat dengan roh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, salawatullah alaika. Ibu, Bapak, cinta kepada Allah adalah dengan memperbanyak ingat kepada Allah. Cinta kepada baginda Rasul harus memperbanyak ingat kepada salawat kepada baginda Rasul. Cinta kepada orang tua, bagaimana cara mengingatnya? Yaitu senantiasa kita doakan kedua orang tua kita. Bagaimana? Itulah tadi diajarkan oleh guru kita. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina. Kemudian kepada seluruh arwah bapak kami, ibu kami. Semua terus. Walikaffatil muslimina wal muslimat, dan keseluruhan kaum muslimin dan muslimat. Al-ahya'u minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kullu syai'in lahumul Fatihah. Tidak kurang 5 waktu sehari semalam kita doakan kedua orang tua kita dengan Fatihah.
Apakah cukup dengan Fatihah? Tidak. Rupanya ahli silsilah mengajarkan kepada kita, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan ghufirallahu arba'u alafin min kaba'ir. Barang siapa yang mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah, akan Allah hapuskan bagi dia 4.000 dosa besarnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila dosa kami sudah dihapuskan dengan la ilaha illallah, kalau ada sisanya, kemana sisanya? Sisanya, kata baginda Rasul, untuk kedua orang tuamu. Berbakti kepada orang tua, ingat kepada orang tua adalah senantiasa, bukan hanya mendoakan, amal ibadah kita berikan. Kalau dulu cuman Rabbana atina, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tetapi sekarang tidak. Kita doakan beliau dengan Fatihah dan kita berbagi amal dengan beliau dengan amaliyah la ilaha illallah. Kemudian, ya Rasul, apabila kedua orang tua kami sudah dihapuskan dengan la ilaha illallah, apabila masih ada sisanya. Nih, Bu, bayangilah sahabat lagi pelit dengan amal. Nanya baik kemana amalnya, kemana masih ada sisa. Tetapi penting kita ketahui, karena pertanyaan sahabatlah bahwasanya kita tahu. Sisanya untuk jiran tetanggamu dan keluargamu. Maka orang yang banyak mengingat seseorang, maka orang mencintai seseorang itu banyak menyebutkan orang yang dicinta. Selama bapak, ibu tidak pernah menyebut bapak dan ibu, orang tua kita yang telah meninggal dalam sholat, jangan dikatakan ibu dan bapak cinta kepada kedua orang tua. Ya, maka doakan wujud cinta itu, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Doakan. Begitupun, nih, hati-hati. Sekali lagi saya mengajak kepada ibu dan bapak agar jangan jadi muflis. Muflis apa? Muflis itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu di dalam agama kita namanya muflis. Ini muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Pada saat itu Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kamu tahu dengan yang namanya muflis? Sahabat bertanya, ngomong sahabat. Muflis itu di mana la dirhaman wala to'aman wala baitan lahu. Orang yang muflis itu orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya usaha, yang tidak punya rumah, tidak punya harta. Ini kata para sahabat, dijawab oleh baginda Rasul, orang yang muflis itu di mana dia di hari kiamat tidak ada dia membawa pahala hajinya, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala puasanya, tetapi pahalanya dibagikan kepada orang yang pernah disakitinya. Bayangin, pahala puasa dikasihkan sama orang yang digibahkan, puasa hajinya dikasihkan kepada orang-orang yang disakitinya. Habis bayar hutang, giliran dikasih buku catatan kosong, tidak sempat dicatat oleh malaikat. Ngapo? Lah bayar hutang kok ngato yuwong. Maka bersyukurlah Bu, senang-senanglah kita kena fit. Senang-senanglah kalau kita diomongi wong. Bersyukur dengan kita sering diomongi wong, alhamdulillah pahala dia untuk kita, dosa kita diambilnya. Alhamdulillah. Berarti dosa sakit hati kalau diomongi wong. Alhamdulillah. Nah, ini pelajaran. Kalau kita udah diomongi wong, kita balas ngomongi wong.
Kau kapan baik? Nih, hati-hati. Lebih baik diam atau lebih baik ngomong? Diam. Wong ngatoi alhamdulillah ya Allah, dapat pahala. Dua ibu dapat. Pahala diomongi dah. Pahala sabar dah. Dua. Enak diam apa enak balas? Enak diam. Maka di dalam tanbih disebutkan, cintailah orang yang membenci kepada tak kita, Bu. Ya, berat tak? Di antara 5 tanbih itu mana yang berat? Jangan membenci ulama yang sezaman, berat atau ringan, Pak? Ringan, gampang tidak benci kepada ulama sezaman. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain, ringan atau berat? Ringan. Kalau ada wong punya beda pendapat, aku udah galak melo-melo Jangan memeriksa murid orang lain, ringan atau berat? Jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang lain, ringan atau berat? Pakai muka tambeng, Bu. Walaupun lah sudah dimarahi dia, ambil. Kira-kira cak bengak-bengak itu kita, Bu. Bapak itu tidak ngomongi aku sebenarnya. Ya, padahal memang ngomongi kita. Tapi pura-pura tidak tahu. Nah, yang diomongi bapak itu bukan aku. Nah, masa bodoh. Itu jangan berhenti bekerja walaupun tersakiti. Yang kelima, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Berat atau ringan? Ringan, Bu. Siapa yang mengatakan berat? Siapa? Menyayangi orang yang membenci kepada. Pernah tidak kita berpikir yang membenci kita bukankah saudara kita sendiri? Orang muslim, betul? Muslimat. Kita doakan, Bu, setiap hari. Summa ila arwahil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'u minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah tiada, yang pernah nyakiti tatkala hidupnya maupun yang masih hidup. Ringan apa berat? Ringan asalkan mau. Uji kita ini ketemu semuanya. Ngusul aku deh. Mungkin itu. Tapi doakan. Itulah bukti kita mencintai orang yang membenci kepada kita. Doakan. Bu, tanda orang benci, kita benci kepada orang apa? Sering kita omongin. Ya. Begitupun cinta kita kepada seseorang, sering kita bicarakan. Daripada ngomongin uang habisi pahala, lebih baik doakan. Dapat 3. Pahala mendoakan dapat lagi. Mana yang enak? Alhamdulillah. Maka cinta itu cirinya adalah sering ingat kepada orang yang kita cintai. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung perasaan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hadi ala sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama sebelum kita tutup, sama-sama kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Allahumma salli ala
تسليما اللهم صل على النبي والهاشمين محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Demikianlah susunan acara demi acara Anakir Sultanul Aulia Syaikhul Qadir Jailani Qudusullah Sirruhu telah kita laksanakan. Semoga kita yang hadir pada kesempatan ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Allah kabulkan seluruh hajat dan kebutuhan kita, baik yang menyangkut dunia dan akhirat. Dan bagi sahabat dan saudara kita yang belum sempat pada hari ini bisa hadir, baik dalam kesibukan maupun sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi yang sibuk Allah berikan waktu luang untuk bisa hadir, dan yang sakit Allah sembuhkan mereka semua dari sakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabillahi taufiq wal hadi ala sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak jangan kemana-mana dulu, karena nasi padang tengah lewat. Sebentar aja.